Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita beristirahat, kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami sangat lelah. Banyak hal yang kami sudah kerjakan dan malam hari ini waktunya kami mau beristirahat. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4b. Demikian. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah ia sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, Elia meninggalkan bujangnya di sana. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Tema renungan kita malam hari ini, lelah. Apakah kita lelah? Apa yang menyebabkan kita lelah? Apakah karena sakit kita juga belum sembuh? Atau masalah kita belum selesai? Elia mengalami kelelahan. Apa yang menyebabkan Elia mengalami kelelahan sampai dia mau mati saja? Yang pertama, karena Elia merasa hanya dia yang mampu mengerjakan segalanya. Di ayat yang ke-10 dia katakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Jadi Elia merasa bahwa hanya dia sendiri yang bekerja. Dia menangani umat Israel yang sudah tidak tertarik lagi kepada Tuhan, melainkan tertarik kepada penyembahan berhala. Elia menghadapi krisis multidimensi. Dia menghadapi krisis keuangan, krisis pangan, krisis kekeringan, sakit penyakit. Walaupun Elia banyak melakukan mujizat, tapi dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bertobat. Elia berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan Elia dikatakan oleh firman Tuhan mendengar ancaman dari Isabel untuk membunuh dia. Itulah yang membuat Elia begitu sangat lelah, sehingga dia berdoa ingin mati saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati jikalau kita terlalu sibuk mengerjakan perkara-perkara dunia dan kita tidak memiliki keseimbangan untuk bergaul erat dengan Tuhan. Jangan merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Inilah yang membuat kita dapat mengalami kelelahan. Yang kedua, Elia fokus pada dirinya sendiri. Dia katakan kepada Tuhan, "Kurang apa aku Tuhan? Aku sudah mengerjakan segiat-giatnya seorang diri. Aku tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Aku telah mengerjakan dan membuat begitu banyak hal untuk umat Israel." Jadi Elia menganggap fokus kepada dirinya sendiri. Jangan kita memiliki sifat one man show. Hanya saya yang bisa, hanya saya bisa. Itu artinya kita dapat memberhalakan diri kita sendiri. Karena itu, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kelelahan dalam jiwa kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, Tuhanlah yang bekerja, saya alatnya. Jadi kalau kita melakukan apa saja, ya Tuhan, Engkaulah yang bekerja, saya ini alat Tuhan saja. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Matius 10 ayat 20, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakku yang berkata-kata di dalam kamu. Yang kedua,
Apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak mengalami kelelahan? Hadapi tantangan itu bersama Tuhan. Ayat 7 dan 8 dalam 1 Raja-Raja 19 tadi. Bangun, makan, berjalan bersama Tuhan sampai ke Gunung Allah. Gunung Allah, Gunung Horeb. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadapi setiap tantangan demi tantangan apapun yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang dimuliakan. Sebab di ayat 18 Tuhan berkata kepada Elia, lihat ada 7.000 orang yang siap mendukungmu. Jadi bukan kita yang berperang, tapi kita harus sadar ada begitu banyak juga orang-orang lain dipakai Tuhan untuk mendukung kita di dalam doa. Saya percaya kalau dua hal ini kita lakukan, kita tetap memiliki semangat. Karena bukan kita yang ngerjakan, melainkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami fokus pada diri kami sendiri. Kami mengkultuskan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Elia, supaya kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, seberat apapun tantangan yang kami alami sekarang ini, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Kami mau serahkan semua masalah tantangan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah hidup kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada besok dalam renungan yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.